Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Asis, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SDN 278 Kabupaten Pindrang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun pemeran dari coaching supervisi akademik ini yaitu saya sendiri Sartika Asis, terus Ibu Suciati dan Ibu Astia. Tujuan dari pembelajaran coaching ini yaitu agar CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau kesehariannya untuk calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Asis. Pada proses coaching hari ini saya berperan sebagai observer. Dan saya Astia sebagai coaching. Dan saya Suciati berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Waalaikumsalam, Bu Sartika. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Ibu akan melakukan coaching ya hari ini. Iya, Bu. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan bahwa saya ini berperan sebagai observer untuk mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik, Bu. Ya, adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada proses coaching nantinya, yaitu apa Ibu telah memiliki 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Apakah Ibu telah memiliki konsep inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot? Iya, Bu, saya sudah paham. Alhamdulillah, Bu. Tentunya saya juga berharap proses coaching Ibu menggunakan alur cerita ya. Ya, Bu. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti. Kompetensi yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini. Di antara 3 kompetensi tersebut, yang paling ingin Ibu kembangkan untuk diobservasi yang mana ya, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya coach saya bisa menyampaikan dan menceritakan permasalahannya. Oh iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan melakukan pertanyaan berbobot. Lalu indikator apa yang ingin Ibu capai pada coaching ini? Ya, indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menerapkan alur cerita secara runtut. Kemudian saya ingin supaya coach saya nantinya dengan terbuka menceritakan permasalahannya. Oh baik, Bu, semoga indikator ketercapaian Ibu bisa disampaikan, bisa tercapai dalam proses coaching hari ini. Selamat melakukan coaching ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum Ibu Astia. Waalaikumsalam, Bu Suci. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Astia hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga baik, Bu Astia. Saya dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Bisa diceritakan itu, Bu Astia? Begini, Bu. Sebenarnya saya ada masalah di dalam kelas. Salah satu murid saya ada yang hiperaktif, suka jalan-jalan dan suka mengajak temannya berbicara di saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Ya, jadi Ibu ingin membicarakan tentang ada salah satu siswa Ibu yang hiperaktif di dalam kelas.
suka mengajak temannya bermain saat proses pembelajaran berlangsung ya. Iya betul Bu. Lantas apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Ingin mendapatkan cara atau strategi yang dapat saya lakukan agar anak tersebut bisa fokus pada saat pembelajaran dan tidak suka mengganggu temannya di saat pembelajaran yang berlangsung. Ya, lalu hal apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan yaitu saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya di dalam kelas serta media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Jika diskalakan 1 sampai 10, Ibu berada di posisi mana? Saat ini saya berada di skala 5 karena saya baru akan menerapkan keyakinan kelas. Jika Ibu ingin melakukan hal tersebut, Ibu berharap berada di skala berapa? Harapan saya Bu, saya ingin berada di skala 8 untuk menuntaskan apa yang ingin saya capai pada anak tersebut. Ya, baik sekali Bu Astia. Apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, yang menjadi kekuatan saya yaitu sebagai pendorong agar mencapai tujuan tersebut, yaitu keinginan besar dalam diri saya berusaha agar anak tersebut dapat belajar dengan baik bersama teman-temannya. Ya, baik Bu Astia. Adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Astia dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya yaitu terkadang anak tersebut jarang hadir di sekolah. Ya, lantas apa solusinya Bu Astia? Kira-kira saya akan melakukan komunikasi dengan orang tuanya, meminta bantuan ke orang tuanya, melakukan komunikasi pada anaknya, baik itu berupa dorongan maupun ajakan untuk hadir di sekolah agar dapat belajar bersama dengan teman-temannya. Ya, bagus Bu Astia. Untuk pencapaian tujuan tersebut, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depannya, selain menerapkan keyakinan kelas, saya juga akan merancang media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar anak tersebut, seperti memutarkan video tentang karakter anak. Ya, lalu strategi apa yang Ibu akan berikan? Saya akan konsisten setiap hari sebelum pembelajaran dimulai dengan mengingatkan anak-anak tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya saya akan memberikan permainan yang dapat melatih konsentrasi anak tersebut. Wah, bagus sekali Bu Astia. Saya sangat setuju dengan strategi yang Ibu akan lakukan. Alhamdulillah Bu, setiap saya bisa menemukan cara yang lebih baik untuk membantu murid saya ini. Ya, nah untuk jangka waktu, kira-kira bagaimana target yang Ibu rencanakan dalam mencapai tujuan tersebut? Target saya yaitu saya akan mengupayakan agar dalam semester ini ada peningkatan terhadap tingkahnya hingga anak ini dapat tidak mengganggu lagi temannya saat pembelajaran berlangsung. Ya, baik sekali Bu Astia. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan tetap konsisten membantu sampai anak tersebut dapat belajar dengan baik bersama teman-temannya. Ya, apakah ada orang lain yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Ada Bu, yaitu rekan guru dan orang tua murid juga dapat membantu murid tersebut jika memiliki waktu luang. Iya, bagus sekali Bu Astia. Itu ide yang sangat baik. Semoga kerjasama Ibu Astia dengan rekan guru dan orang tua siswa dapat berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saat ini saya sudah merasa lega dan terasa untuk melakukan strategi yang akan saya terapkan itu pada anak tersebut lebih bagus lagi.
Ya, kapan Ibu melaksanakannya? Paling lambat besok Bu, saya akan memulainya. Nah, apa yang Ibu akan lakukan setelah pertemuan kita ini? Saya akan mengupayakan untuk melaksanakan strategi yang lebih baik lagi Bu, agar tujuan yang ingin saya capai dapat terwujud. Iya, betul sekali Bu Astia. Saya yakin Ibu pasti bisa membuat anak tersebut fokus dan semangat belajar dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya mendengarkan masalah yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Astia. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi cerita untuk menyelesaikan masalah yang mungkin kita hadapi di dalam kelas. Mohon maaf Bu Astia, saya izin pamit, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suci. Ya, waalaikumsalam Ibu Sartika. Ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu sudah lakukan. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada Ibu, tetapi sebelum itu apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu? Ya, yang saya lakukan adalah telah melakukan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching serta percakapan dalam alur kita. Ya, alhamdulillah dari pengamatan saya tadi Bu, saya melihat Ibu sudah melakukan prinsip coaching dan kompetensi inti coaching serta melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita yang sangat baik. Ya, terima kasih Bu Sartika. Dari coaching yang Ibu lakukan hari ini, apakah masih ada yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, ada yang perlu saya kembangkan, yaitu saya ingin lebih memahami dan menguasai alur kita bagian rencana aksi agar nantinya saya bisa membantu coach dalam menentukan rencana aksi ke depannya. Iya, baik Bu. Semoga proses coaching hari ini menjadi bekal Ibu ke depannya untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi dan dengan baik dan pada coaching berikutnya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam percakapan coaching ini, saya Astia berperan sebagai observer. Dan saya Bu Sartika berperan sebagai coach. Dan saya Suciati berperan sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Sartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Astia. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Astia. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Begini Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Ibu? Ya, silakan Bu. Baik, jadi begini, pada saat proses coaching itu nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah Anda sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan apakah sudah memberikan apakah jadwal yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan? Kemudian apakah nanti Ibu bisa memberikan jawaban yang untuk bisa menemukan permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian ada proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya, boleh, silahkan Bu. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan?
Jadi yang kompetensi yang akan kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya? Iya betul Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Ibu? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan sendiri itu apa? Ya, indikator pencapaian yang inginkan saya nanti yaitu saya ingin coach yang saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu, terima kasih sekali. Baik Bu, jadi nanti indikator pencapaian coach itu dapat menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya ya Bu? Iya betul Bu. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Ibu Sartika. Waalaikumsalam Bu Suci. Ibu lagi sibuk ya? Tidak Bu, lagi beres-beres nih. Ada apa ya Bu Suci? Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu punya waktu? Oh iya Bu Suci, apa yang ingin Bu Suci sampaikan? Siapa tahu saya bisa bantu dan bisa mendengarkan Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya Bu Suci, sama-sama. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu Suci sampaikan dan apa yang diharapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Ya Bu, saya berharap dengan bercerita kepada Ibu, saya bisa jadi tenang dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami saat ini. Insya Allah Bu, kira-kira permasalahan seperti apa Bu? Silahkan Bu Suci ceritakan. Begini Bu, saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa saya yang tidak fokus mengikuti pelajaran. Oh, jadi beberapa siswanya tidak fokus dalam pembelajaran ya. Kira-kira apa yang dilakukan siswa Ibu sehingga mereka tidak fokus dalam pembelajaran? Begini Bu, beberapa siswa saya tersebut ada yang bermain-main, ada yang bercerita saat belajar, dan ada juga yang mengganggu temannya saat belajar Bu. Bahkan ada juga siswa saya yang termenung saat belajar. Oh, jadi itu yang dilakukan siswa Ibu. Lantas situasi apa yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu? Ya, saya inginkan murid saya fokus, aktif, dan semangat dalam proses pembelajaran saya Bu. Oh, jadi Ibu mengharapkan murid Ibu fokus ya, aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi menurut Ibu solusi untuk mencapai harapan itu apa ya? Ya, solusi yang harus saya lakukan agar siswa saya fokus yaitu saya harus memahami kesiapan belajar siswa saya, dan saya harus menerapkan metode mengajar serta memperbanyak mengikuti pelatihan Ibu. Oh iya. Jadi indikatornya adalah Ibu ingin semua murid Ibu fokus mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan. Sehubungan dengan itu, tujuan tersebut dari skala 1 sampai 0, Ibu berada di skala berapa ya? Ya, menurut saya Ibu, saya merasa berada di skala 7. Saya merasa berada di skala 7 ya. Apa kira-kira kelebihan dan kekurangan yang Ibu sehingga Ibu merasa pada skala itu? Kelebihan saya itu tekun dan bertanggung jawab serta bersemangat dalam bekerja Ibu.
Adapun kekurangan saya yaitu saya kurang dalam menguasai teknologi, sehingga saya tidak bisa membuat media dan games yang berbasis digital. Alhamdulillah Bu Suci sudah mampu mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Lalu rencana apa yang bisa Ibu Suci lakukan untuk mengatasi murid-murid yang tidak fokus saat belajar? Saya akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi saya dengan aktif mengikuti kegiatan pelatihan dan aktif dalam kegiatan KKG serta komunitas belajar Ibu. Kapan Ibu Suci akan melakukannya itu? Saya berencana melakukannya setelah pembicaraan kita ini. Kemudian saya akan mencari sumber-sumber belajar dari teman-teman baik dalam KKG dan komunitas belajar Ibu. Alhamdulillah, semangat ya Bu. Lalu adakah kira-kira gangguan yang akan terjadi seperti apa itu Bu untuk mengatasinya? Ya, gangguan yang biasa terjadi Ibu seperti kesibukan saya. Saya terlalu banyak kesibukan sehingga saya tidak ada waktu untuk mengikuti pelatihan. Adapun hal-hal yang akan saya lakukan untuk mengatasinya yaitu saya akan mengatur waktu saya dan tidak menunda-nunda pekerjaan saya Ibu. Lalu komitmen apa yang Ibu Suci lakukan terkait masalah yang Ibu hadapi itu? Komitmen saya yaitu saya akan mengelola waktu saya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. Jadi di sini siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Ya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan pendidik, dan keluarga tentunya Ibu. Lalu kapan kita bisa membahas lagi kemajuan dari komitmen Ibu Suci ini? Insya Allah setelah saya mengikuti pelatihan dan saya melihat perkembangan pembelajaran siswa saya, maka saya akan datang menemui Ibu. Ya, amin. Semangat ya Bu, semoga sukses. Terima kasih Bu, Ya, sama-sama. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Sartika. Waalaikumsalam Bu Astia. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Astia, proses coaching yang telah saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, baiklah Bu. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai, bagaimana itu Bu? Ya, tadi pada saat proses coaching yang saya lakukan, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi masalahnya, menanyakan rencana aksinya kepada coach, saya dan menanyakan juga tanggung jawab coach terhadap rencana aksinya tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi si coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, luar biasa sekali ya Bu Sartika. Baik, jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya? Iya. Ya, jadi tadi itu Bu, saya amati itu sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan. Kemudian ada identifikasi permasalahan dan ada rencana aksi coaching serta tanggung jawab coaching. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Ibu ada persentase atau kehadiran penuh dalam coaching tadi. Dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pada coaching dalam proses coaching tadi. Nah, dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tadi disampaikan oleh Ibu itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot. Nah, itu tadi dari pengamatan saya. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Ibu makin sukses
sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini, Ibu kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, untuk kedepannya saya ingin proses coaching ini saya lebih mendalami dan memahami terkait alur tirta lebih baik lagi, dan pada saat saya melakukan proses coaching supaya pada proses coaching berikutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Ibu. Ini ya, jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, dan semoga semakin baik dalam proses coachingnya tadi ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih. Ini sudah melakukan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses observasi kali ini. Mudah-mudahan nantinya bisa ada kesempatan di lain waktu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciati dalam proses percakapan coaching ini berperan sebagai observer. Saya Sartika Asis berperan sebagai coach. Saya Astia berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Astia. Waalaikumsalam Bu Suci. Bagaimana kabarnya Bu Astia hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, di sini Bu Astia saya akan menyampaikan kepada Bu Astia mengenai coaching Ibu. Coaching Ibu nantinya di sini saya akan amati dan nilai. Ya, jadi rubrik penilaian kita kali ini yaitu bagaimana Ibu selaku coach untuk mampu memahami prinsip coaching dan kompetensi inti coaching ya dalam coaching nantinya Ibu. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching Ibu kali ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Bu Astia. Pertanyaan saya yang kedua yaitu kompetensi bagaimana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian pertanyaan saya yang terakhir Bu Astia, indikator mana yang akan Ibu tingkatkan pada proses coaching Ibu kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya atau dapat mengatasi permasalahannya dengan sendirinya. Ya, baik sekali Bu Astia. Demikian dulu ya kegiatan kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya, sama-sama Bu Astia. Assalamualaikum Bu Sartika. Waalaikumsalam Bu Astia, selamat siang juga. Akhir-akhir ini saya melihat Ibu Sartika sepertinya ada yang ingin dipikirkan, yang disampaikan. Ya ini Bu, saya kepikiran tentang beberapa anak di mata pelajaran matematika yang saya ajarkan sepertinya tidak begitu tertarik. Saya perlu diskusi dengan Ibu untuk mendapatkan masukan untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu ingin capai pada diskusi hari ini? Saya hanya ingin siswa saya ini dapat mengikuti pelajaran matematika dengan semangat dan hati yang senang, bukannya malah kelihatan kurang semangat karena menganggap pelajaran matematika itu pelajaran yang menakutkan. Terus ada lagi Bu? Saya juga ingin mereka dapat belajar matematika dengan baik. Padahal saya sudah menjelaskan step by step, kondisi murid saya malah jadi ngantuk dan tidak mengerjakan tugas. Oh begitu ya Bu. Coba Ibu Sartika ceritakan yang berkaitan dengan bagaimana Ibu melakukan proses belajar mengajar tersebut.
Ya, dalam proses belajar mengajar saya lakukan ya seperti biasa yang dilakukan pada umumnya. Murid-murid saya suruh membuka buku dan membaca isinya dengan seksama. Terus apa seperti itu saja, Bu? Oh, tentu tidak dong, Bu. Saya berusaha memberikan penjelasan langkah demi langkah pelajaran matematika yang saya ajarkan. Setelah menjelaskan pelajaran itu, kemudian saya beri tugas untuk diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terus setelah itu apa yang Ibu lakukan? Saya kemudian berkeliling melihat murid-murid saya. Sebagian besar dari murid saya tidak mengerjakan tugasnya dan bermalas-malasan saja. Oh iya, Bu, kalau boleh saya simpulkan, Ibu mengalami masalah di kelas karena murid-murid Ibu kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas Ibu. Nah, Bu, sekarang saya mau tanya, apakah menurut Ibu metode yang Ibu lakukan itu setelah sudah tepat dan menarik minat anak belajar? Oh iya ya, Bu, mungkin metode atau cara mengajar yang saya bawakan kurang menarik sehingga murid jadi mengantuk dan merasa terbebani. Oh iya, bisa saja seperti itu. Tapi saya yakin Ibu sebagai guru pasti banyak metode yang menjadi kekuatan Ibu untuk membawakan pembelajaran matematika. Kira-kira metode apa yang bisa Ibu terapkan untuk menarik minat belajar murid Ibu? Oh, tentu ada beberapa metode, Bu, yang saya akan lakukan, diantaranya dengan pembelajaran yang berbasis permainan, pembelajaran aktif, dan juga bisa melakukan pembelajaran dengan metode cooperative learning. Nah, apakah masih ada metode yang lain yang bisa Ibu praktekkan di kelas? Ya, mungkin ada dengan metode cerita, menggunakan cerita atau narasi untuk menjelaskan konsep matematika. Hal ini membantu siswa memahami konteks dan aplikasi dari konsep matematika secara lebih menyenangkan. Oke, Bu, sebenarnya Ibu memiliki banyak kekuatan dalam diri Ibu, yaitu memiliki banyak metode pembelajaran yang dapat Ibu terapkan di kelas. Sekarang saya mau tanya, kira-kira metode apa yang dapat Ibu terapkan di kelas saat pembelajaran matematika nantinya? Mungkin saya akan menerapkan metode sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan, misalnya dengan saya menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan. Apa alasan Ibu memilih pembelajaran berbasis permainan itu? Karena pada dasarnya anak-anak senang dengan bermain ya, Bu. Gunakan permainan atau aktivitas interaktif sehingga mudah mengajarkan konsep matematika. Betul sekali, Bu. Menurut Ibu, permainan seperti apa yang dapat diterapkan? Ya, permainan yang bisa berupa papan kartu atau permainan daring yang dirancang khusus untuk memperkuat pemahaman konsep matematika murid. Wah, luar biasa sekali Bu Sartika ya. Seperti yang saya duga tadi, Bu Sartika sebenarnya punya banyak kekuatan dalam mengatasi masalah. Bu Sartika, apa yang akan Ibu Sartika lakukan dan terapkan di sekolah sudah sangat baik, karena dengan permainan murid biasanya lebih semangat dan mudah menangkap materi yang diajarkan. Dari hal yang telah kita diskusikan tadi, apa komitmen Ibu untuk mengatasi masalah di kelas Ibu? Ya, saya akan berusaha untuk mengubah cara mengajar saya. Mengubah cara mengajar seperti apa itu, Bu? Menurut saya yang bisa saya lakukan dengan mengubah cara mengajar saya yang dulunya hanya berceramah di depan kelas dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira bagaimana Ibu mengawali pembelajaran tersebut? Tentunya saya akan menyesuaikan materi pembelajaran matematika tersebut dengan konsep permainan yang cocok dan dapat memperkuat pemahaman konsep matematika tersebut. Barulah kemudian menerapkan di dalam kelas. Betul sekali, Bu. Saya yakin Ibu pasti bisa mengembalikan semangat belajar murid dalam mengikuti pelajaran matematika di kelas.
Baik Bu, sepertinya saya yakin sekali untuk siap kembali ke kelas untuk mengajar materi kepada murid saya dan mengembalikan semangat belajar murid saya. Saya sangat berterima kasih Ibu telah mendengarkan masalah saya dan termotivasi agar bisa menyelesaikan masalah saya di kelas. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Astia. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, saya tadi sudah mengamati apa yang Ibu Astia telah lakukan. Coaching Ibu berjalan dengan sangat baik. Ya, tetapi sebelum penutupan ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Astia. Iya Bu. Ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching? Indikator dan ketercapaian apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan yaitu coaching ini saya sudah melakukan berdasarkan alur tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab sehingga coach dapat menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi-solusinya. Ya, baik sekali Bu Astia. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang telah Ibu lakukan itu sangat baik. Ya, dan proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Seperti yang Ibu tadi sebutkan, Ibu juga sudah berusaha menggali dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian Ibu juga sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Sartika selaku coaching Ibu. Tadi juga coaching Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Kemudian pertanyaan saya terakhir kepada Ibu Astia, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu sampaikan, Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya lebih dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, baik sekali Bu Astia. Semoga kedepannya Ibu Astia bisa melakukan coaching dengan sangat baik. Kemudian saya izin pamit. Kegiatan kita kali ini saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.